Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, sebelum kembali ke rumah, biasa The Brondol ingin menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol. Izin Pak Pendi, mau nanya, kalau memang iya pupuk janjangan kosong itu bagus, tapi kenapa perusahaan jarang yang memakai abu janjangan kosong? Sebelum kita mau menjawabnya, seperti biasa kita akan menjelaskan dulu. Namanya janjangan kosong atau abu janjangan kosong adalah abu yang terbentuk dari pembakaran janjangan kosong, di mana bahwa abu ini kadarnya atau kandungan yang terdapat di dalamnya cukup besar, yang utamanya adalah kalium, yaitu adalah sekitar 25-30% K2O, yang artinya hampir setengah dari KCl atau MOP itu sendiri. Namun pupuk ini selain memiliki kalium tapi juga memiliki reaksi yang basa, yaitu pH-nya hampir 12, yang artinya kalau digunakan untuk tanaman di lahan gambut adalah sangat cocok sekali, di mana pH gambut rendah. Abu janjangan kosong ini akan memberikan reaksi yang menaikkan pH tanah ke level lebih tinggi lagi daripada di lahan yang memiliki keasaman yang sangat tinggi. Namun pertanyaan ini adalah, kenapa abu janjangan ini tidak banyak digunakan di perusahaan? Yang pertama adalah simpelnya, Mas, bahwa dengan adanya kalau kita mencari abu janjangan kosong, mau berapa banyak, Mas? Sebagai contoh, kalau kita menggunakan 5 kg per hektar saja, 5 kg per hektar, maka satu divisi aja 1000 hektar, maka ada 5000 kg atau 5 ton. 5 ton per divisi. Artinya bahwa 5 ton per divisi ini atau abu janjangan kosong adalah harus beli nih perusahaan nih. Kenapa? Karena perusahaan tidak boleh membakarnya, Mas. Ini berdasarkan aturan terbaru adalah tidak boleh membakarnya. Kemudian berbeda dengan yang ada di boiler, rata-rata dengan bahan bakar adalah menggunakan cangkang, bukan menggunakan abu janjangan ini. Di zaman era masih ada boleh burning, maka dulu ada yang abu janjangan kosong ini juga dibakar di perusahaan, yang mana tetap ditebarkan sebagai sumber unsur hara bagi tanaman kelapa sawit di perusahaan. Karena bahwa kebutuhan cukup besar, maka kembali lagi perusahaan tidak memakainya, lebih cenderung menggunakan janjangan kosong langsung sebagai penyusun bahwa sebagai bahan organik yang ada di lapangan, lebih bagus ditata langsung dan kandungannya juga lebih komplit. Baik 1 ton janjangan kosong itu setaranya adalah 7 kg urea, kemudian 2,8 rock fosfat, 19,3 kg KCl dan 4,4 kg gliserit per 1 ton janjangan kosong. Dan ini akan merangsang perakaran sangat baik dan tidak bertentangan dengan aturan dari lingkungan hidup itu sendiri. Jadi ini yang menjadi pokok permasalahannya. Kalau seandainya perusahaan beli pakai, maka perusahaan harus beli lagi, maka tidak menggunakan. Dan di dalam skala usaha perkebunan, maka satu kebun rata-rata misalnya 5000 hektar akan sangat tidak efektif dan efisien, Mas, kalau seandainya beli itu. Ini yang menjadi menjadi acuan kenapa tidak ada abu janjangan kosong tidak digunakan di perusahaan. Bukan berarti abu janjangan kosong ini jelek, namun bahwa abu janjangan kosong kalau seandainya perusahaan beli maka dia harus beli. Maka daripada ngeluarin dana lagi, ya lebih bagus diaplikasikan langsung janjangan kosongnya, berdikombinasi dengan pupuk anorganik, mungkin dolomit atau dengan NPK atau dolomit, rock fosfat, urea, KCl plus mikronya diberikan di dalam kelapa sawit itu sendiri, ditambah dengan organiknya menggunakan janjangan kosong. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Intinya bukan perusahaan tidak mau, Mas, tapi bahwa kalau seandainya beli, biaya lagi, Mas, dan tidak efektif. Kalau memang ada dan ini harus saya sampaikan bahwa abu janjangan kosong apakah direkomendasikan? Tetap direkomendasikan, karena sekali lagi kadar K-nya besar, pH-nya juga cukup tinggi, yang nanti akan memberikan efek menaikkan pH. Dalam satu kasus ada yang orang percaya bahwa abu janjangan kosong ini memiliki nitrogen yang besar karena setelah dipupukkan kok tambah hijau, Pak Pendi. Jawabannya adalah tidak. Habis sisa dari pembakaran rata-rata sangat minim sekali kandungan nitrogennya untuk itu. Tapi karena diberikan pada lahan yang dulunya asam, yang penyerapan unsur haranya tidak sempurna, maka begitu dikasih abu janjangan kosong tambah hijau, ya karena terjadi kenaikan pH. Kenaikan pH mendekati netral, maka unsur hara yang ada pada lahan itu cenderung akan
akan menjadi mudah tersedia dan mudah diserap oleh tanaman kelapa sawit, termasuk nitrogen itu sendiri. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan di sore hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi efektif dan efisien. Dan salah satu kunci dari sebuah perusahaan adalah biaya, Mas. Karena bahwa percuma kita berbudidaya kelapa sawit kalau toh biayanya besar. Kalau ada yang lebih murah dan lebih mudah, ngapain kita yang pakai yang lebih susah dan relatif lebih mahal, Mas. Mungkin itu yang menjadi kata kunci di sore hari ini. Semoga bermanfaat dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.